Sebenarnya makna kristologi sendiri tuh di dakwahnya Kodondi itu apa sih Oke, sebenarnya? oke. Tok minta bikin kopi ya, Tok. Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Itu definisi kristologi, ya. Jadi kita mempelajari kristologi itu adalah kita mempelajari tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen, Ya. konsep keselamatan di dalam Kristen, dan juga tentang kitabnya mereka. Nah, kitabnya ini bisa dari sejarahnya, dari Muhammad Hafid Yasuli ya, Iya. dari Situbondo ya. Iya, situ Masya Allah. Nah, ini saya dibawain surat pengantar bahwa Mas Hafid, ini panggilannya Mas Hafid ya, Iya. ingin melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir studi untuk jenjang magister S2 ya. Program studinya komunikasi dan penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ya. Program pasca sarjana. Nah, alhamdulillah Mas Hafid sudah sampai di sini. Silahkan kalau mau dimulai, silahkan. Mau pembukaan dulu atau mau langsung tanya juga boleh. Tapi kopinya jangan lupa diminum. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kok. Karena sudah bisa diterima dan ada respon positif dari Kodondi beserta tim untuk melakukan penelitian ini. Ya, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu kenapa kok saya ingin melakukan penelitian terhadap konten dari Kodondi. Pertama karena kan saya sebagai seorang muslim dari lahir lah seperti itu. Saya juga muslim dari lahir, Mas. Enak aja. Semua manusia lahir muslim. Iya, iya. Cuma situ kan nggak pernah dikafirkan sama orang tua. Alhamdulillahnya begitu. Nah iya, kalau saya kan pernah dikafirkan sama orang tua. Terus, sorry. Jadi tidak apa ya, di rumah itu kan kalau di daerah jarang ada saudara kita yang non muslim, terutama di rumah saya kebetulan itu di gunung kok. Oh, di mana gunung apa? Argopuro. Argopuro. Di Argopuro. Berapa kilo dari Situbondo? Kalau dari Situbondonya jauh, mungkin dari Besuki lah. Oh, dari Besuki lebih dekat. Besuki ke rumah itu mungkin 24 kilo ke atas. Oke. Itu memang tidak ada sama sekali sosial tentang agama lain selain Islam. Itu. Jadi secara sosial masyarakat saya lebih mengenal Islam daripada agama-agama lain. Nah, saya pertama kali tahu kontennya Kodondi itu mungkin pertengahan awal 2024 atau akhir 2023. Dan itu saya sangat tertarik sebenarnya kok. Karena saya melihat beliau ini seorang mu'alaf, maaf ya kok. Seorang mu'alaf. Mantan mu'alaf. Jangan mu'alaf terus dong. Alhamdulillah sekarang muslim. Terus beliau ini tidak pakai dalil-dalil Islam atau dakwah secara yang kontemporer yang banyak dipakai, tapi kok bisa menarik atau mempengaruhi non muslim untuk kemudian bersyahadat. Itu sangat menjadi hal yang unik dan sesuatu yang tidak biasa lah, luar biasa gitu. Saya ingin mendalami itu untuk penelitian saya. Tapi mohon maaf saya potong ya. Hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan karena saya, tetapi karena diizinkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak orang yang non-Islam datang sini dan bersyahadat. Bukan karena saya, ya. Tetap harus kita catat paling atas bahwa hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Iya. Terus mungkin langsung ke pertanyaan saja. Boleh, siapa takut. Pertama-tama saya ingin tanya, awal mula melakukan YouTube ini kapan kok? Dan apakah langsung dakwah seperti ini? Jadi sebenarnya saya punya channel YouTube itu sudah cukup lama. Dan itu waktu itu bukannya juga cuma iseng-iseng aja. Bukannya kira-kira tahun 2011 channelnya. Tapi saya waktu itu hanya iseng punya channel tapi tidak aktif.
ketika tahu kira-kira bulan Agustus 2020, saya waktu itu kan bergabung dengan sebuah yayasan. Namanya Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, berpusatnya di Surabaya malah. Oke. Nah, dari Agustus 2020 itu saya ketika sudah bergabung, saya memberikan beberapa kajian dan saya diangkat menjadi ketua Litbang. Nah, ya. Ketika akhir-akhir tahun 2020 itu, saya pengen mengaktifkan channel saya yang sudah saya buat di tahun 2011 itu untuk menjadi channel dakwah. Nah, cuman karena saya waktu itu sempat punya pikiran begini, saya ini kan pengusaha, saya punya perusahaan sendiri, yang mana customer saya kebanyakan, bukan kebanyakan, semua malah, semua customer saya itu Cina dan Kristen gitu. Oke, jadi ketika saya mau buka channel YouTube atau mengaktifkan channel YouTube saya sebagai channel dakwah, saya sempat berpikir, tetapi pada akhirnya saya menyerahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi urusan bisnis itu semua saya serahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya mengaktifkan channel tersebut di awal tahun 2021. Gitu ya. Aktifnya di tahun 2021. Nah, ketika baru-baru aktif, itu saya waktu itu sempat berafiliasi dengan channelnya yayasan yang saya gabung itu, Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, dengan channel namanya Geraha Mu'alaf. Nah, kita berafiliasi. Jadi kadang saya ngisi kajian, kemudian tapi ditayangkan di kedua channel tersebut gitu. Kira-kira gitu. Apakah memang ketika Kodondi itu berniat untuk melakukan dakwah itu apa langsung memilih YouTube atau ada pertimbangan dari media sosial yang lain? Saya waktu itu nggak kepikiran yang lain, saya cuma langsung mikirnya di YouTube gitu. Karena memang sebelumnya sudah pernah buat lagi itu mungkin. Iya, karena saya pikir juga ya waktu itu yang populer setahu saya untuk video kan YouTube ya. Di waktu itu. Mungkin ada yang lain, cuman tidak sepopuler YouTube gitu. Menurut Kodondi, apakah karakteristik di audien di YouTube itu paling mempengaruhi bagaimana Kodondi berdakwah? Gimana? Tolong dulu. Kita tahu kan kalau audien di YouTube dan di TikTok, penontonnya itu kan beda-beda nih. Iya. Apakah audien di YouTube itu mempengaruhi bagaimana cara Kodondi berdakwah atau bagaimana? Berpengaruh maksudnya? Jadi gini, saya tahu, maksudnya gini. Saya mengaktifkan channel YouTube saya itu untuk berdakwah karena saya ngikut yayasan. Oh, iya. Oke. Yayasan yang saya ikuti ini itu ya salah satu yayasan yang memang mengambil jalur Ghazal Fikri atau perang pemikiran. Ya, perang pemikirannya ini memang dikhususkan kepada kalangan Kristen. Kenapa? Latar belakangnya adalah karena kita peduli dan kita ingin membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan yang masih dilakukan oleh kalangan Kristen. Oke, memang tidak semua kelompok Kristen melakukan hal tersebut, tapi upaya tersebut masih terjadi bahkan sampai hari ini. Gitu. Jadi karena itu, yayasan yang saya ikuti itu memang berkiprahnya selain membantu orang yang sudah masuk Islam dibina, juga kami melakukan perang pemikiran dengan kalangan mereka. Caranya bagaimana? Caranya itu salah satunya dengan membuat kajian tentang ilmu kristologi, dan juga kita melakukan dialog atau debat dengan pemuka agama Kristen. Tetapi perdebatan yang kita lakukan itu harus debat yang bermartabat, artinya tidak boleh saling caci maki, tidak boleh saling menghina, apalagi menista. Jadi kita buatkan aturan yang ketat supaya tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi kita maunya debat itu yang bermartabat, saling menghargai, saling menghormati, memberikan kesempatan yang seadil-adilnya, sehingga yang kita harapkan setelah perdebatan itu kita tidak mendapat musuh, tapi kita malah mendapatkan teman, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari konten-konten yang kita buat, itu memang segmen kita memang sebenarnya kita tujukan untuk umat Islam. Segmennya sebenarnya kita tujukan untuk umat Islam. Karena umat Islam yang mungkin tidak tahu dengan ilmu kristologi ini, mereka bisa jadi belajar lewat YouTube. Tujuan kita adalah dengan konten ini, kita ingin umat Islam yang menonton iman dan akidahnya makin kuat. Nah ya, supaya tidak mudah dimurtadkan. Tetapi kalau ada audiens dari kalangan non-Islam, entah itu dari kalangan Kristen atau yang lain, terus kemudian mereka menonton video kita, terus kemudian mereka masuk Islam, buat kami itu bonus. Gitu. Alhamdulillah lagi. Ya, buat kita tuh bonus gitu ya. Nah, dari kegiatan debat yang kita lakukan,
kan itu direkam dan disiarkan secara langsung di media sosial YouTube, ya kan? Dari video-video yang kita siarkan di YouTube itu, kita berharap dari video-video itu orang yang menonton juga bukan dari kalangan Islam aja, tapi juga kalangan yang di luar Islam. Nah, kalangan di luar Islam yang misalnya Kristen, yang mereka nonton video debat kita, terus kemudian mereka mau mengambil keputusan untuk masuk Islam, ya kita layani. Nah, makanya setelah tahun 2024, ini kita banyak sekali menerima permintaan konsultasi, Mas. Oke. Permintaan konsultasi ini tidak hanya dari kalangan Kristen, tapi juga dari kalangan Islam. Loh, kalau yang Islam ngapain? Yang kalangan Islam datang ke sini itu kebanyakan mereka membawa suami istri atau anak-anaknya atau kerabatnya yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad. Gitu ya. Jadi kalau yang kalangan Kristen datang ke sini, mereka memang ingin berdiskusi tentang agama mereka dan Islam. Tapi kalau yang kalangan Islam datang ke sini, itu karena ada anggota mereka yang anggota keluarga mereka yang mau murtad atau bahkan sudah murtad gitu ya. Jadi yang itu yang kami layani dan itu terjadi hampir setiap hari. Ya, tamu yang datang ke sini hampir setiap hari. Dan semua yang datang kita wajibkan kita rekam. Ya, kita rekam tapi bukan berarti harus ditayangkan di media sosial. Kita hanya bisa tayangkan di media sosial YouTube atas persetujuan tamu. Iya, gitu ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut silakan. Ya, tadi kan Kak Doni jelaskan bahwasanya fokus utama lah secara garis besar itu tentang perang pemikiran lah awal-awal. Yang pertama ini tentang kristologi. Sebenarnya makna kristologi sendiri itu di dakwahnya Kak Doni itu apa sih? Oke. Tok minta bikin kopi ya, Tok. Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Itu definisi kristologi, ya. Jadi kita mempelajari kristologi itu adalah kita mempelajari tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen, konsep keselamatan di dalam Kristen, dan juga tentang kitabnya mereka. Nah, kitabnya ini bisa dari sejarahnya, dari otentisitasnya, ya, dari kritik teksnya dan sebagainya. Jadi konsep-konsep dan kitab yang kita pelajari itu kita juga sudah berbekal dengan ilmu Islam, ya. Ilmu Islam, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk Islam itu kan disebut Islamologi, ya kan? Saya awalnya setelah belajar kristologi, saya sadar bahwa kita juga harus memperkuat ilmu kita dengan ilmu Islam, yaitu Islamologi. Makanya sekarang belakangan ini saya menyebutnya bukan kristologi saja, tapi kita gabungkan dengan ilmu Islam menjadi apa? Krislamologi. Ya, kenapa harus digabungkan? Karena satu, kita juga harus menggunakan sudut pandang atau perspektif Islam dalam belajar kristologi. Ya, kita harus punya perspektif Islam dulu nih. Jangan sampai kita belajar kristologi terus kita malah menjadi orang Kristen gitu. Itu yang kita tidak harapkan kan? Nah, artinya kita mempelajari kristologi menggunakan perspektif Islam, tapi bukan berarti kita menjelekkan atau menghina atau menista agama orang. Bukan seperti itu ya. Yang kedua, dengan kita menggunakan atau menggabungkan kristologi dan Islamologi itu, kita juga bisa membentengi dan membela, istilahnya dalam tanda kutip, membela atau menjawab tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah atau syubhat-syubhat terhadap Islam. Ya, karena Islam juga banyak difitnah, betul kan? Iya. Dan banyak juga dari kalangan misionaris Kristen itu yang mempelajari Quran, menafsirkan ayat Quran menurut pandangan mereka atau menurut kacamata mereka, kemudian mereka menggunakan ayat-ayat itu untuk memurtadkan orang Islam. Jadi ada juga orang Islam murtad karena ayat Quran yang disalahartikan oleh para misionaris. Itu juga banyak. Nah, itulah makanya saya memandang sangat penting untuk kita menggabungkan antara kristologi dan Islamologi. Gitu ya. Apakah ada alternatif lain? Kenapa kok harus kristologi kok untuk yang dijadikan basis dakwah? Oke, sekarang kalau menurut Hafid, kalau kita baca Sirah Nabawi atau kita baca hadis-hadis yang sahih, Nabi sendiri dan sahabat-sahabatnya melakukan dakwah kristologi nggak? Secara praktek mungkin ya. Praktek, ya kan? Jadi ketika Nabi menerima kedatangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mempertanyakan tentang kenabian Rasulullah, juga memperdebatkan tentang sifat keilahian Nabi Isa atau yang Yahudi tentang sifat nabi-nabi yang lain segala macam.
itu kan Nabi dan sahabat-sahabat kan juga sedang melakukan perdebatan yang juga menggunakan kristologi, ya kan? Karena buat Nabi, beliau juga mengetahui apa yang dipegang oleh kalangan Nasrani dan Yahudi, betul nggak? Iya. Nah, jadi buat kami di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid itu, apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya ketika berinteraksi dengan kalangan Yahudi dan Nasrani, itu sama juga Nabi sedang menggunakan kristologi. Iya. Cuman mungkin beda medianya, beda fisik kitabnya. Kalau zaman Nabi kan yang ada kan gulungan-gulungan. Kita sekarang bisa pegang dengan kitab-kitab, gitu kan. Tapi kan Nabi juga membiarkan atau mengizinkan sahabatnya, terutama sahabat Sa'id bin Sabit, untuk menyimpan gulungan-gulungan kitab mereka. Betul kan? Kadang-kadang ketika mereka datang bertanya, gulungan kitab itu dibacakan di depan mereka. Atau bahkan mereka yang suruh baca sendiri. Ya. Dengan cara itu, banyak orang Yahudi juga yang masuk Islam. Betul kan? Iya. Kemudian, tapi gini, maksud saya gini, walaupun Nabi mengizinkan sahabat menyimpan gulungan-gulungan Taurat itu, tapi kan Nabi berpesan, jangan kamu terima semuanya, tapi juga jangan kamu tolak semuanya. Bisa jadi di dalamnya gulungan kitab mereka atau kitab mereka masih ada kebenaran. Itu maksudnya. Jadi, kalau ditanya kenapa kita menggunakan kristologi, nah kami sebenarnya mengikuti sunnah Nabi. Kenapa kita menggunakan kristologi? Kita mengikuti cara Nabi. Gitu. Cuman berbeda media dan barang buktinya. Gitu. Nah tadi turunan dari kristologi sendiri kan sebenarnya banyak nih kok. Seperti yang disampaikan tadi mengenai karya-karya Yesus dan segala macamnya. Karya-karya apa? Karya-karya Kristus tadi. Kristus? Yesus yang tadi katanya Ko Dondi tadi. Karya apa? Maksudnya tentang keilahian dari Yesus Kristus. Iya. Topiknya. Ya. Itu kan di Bible saya kan nggak tahu nih. Banyak banget nih ayat-ayatnya. Bagaimana cara Ko Dondi itu memilah dan memilih ayat-ayat yang bisa digunakan atau fokus utama dari dakwahnya Ko Dondi. Jadi sebelum kita menggunakan ilmu kristologi ini, ketika kita berinteraksi dengan kalangan Kristen, kan kita harus tahu nih, pertama kali kita harus tahu konsep ketuhanan dan keselamatan dalam Islam. Iya. Gitu kan? Kita baca, kita pelajari kitab Kristen. Di dalam kitab Kristen itu ada dua bagian utama. Yang pertama itu disebut dengan Perjanjian Lama, yang kedua disebut Perjanjian Baru. Kalau di Quran tidak ada tuh Quran Lama, Quran Baru nggak ada. Kalau Quran satu kitab dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Tapi kalau di kitabnya orang Kristen itu ada dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke? Yang Perjanjian Lama ini kita harus tahu ini sebenarnya kapan disusun dan siapa yang menyusun. Ya dong? Yang Perjanjian Baru juga kita harus tahu kapan disusun, siapa yang menyusun. Nah, ya. Yang Perjanjian Lama ternyata ini bukan murni punya Kristen. Yang Perjanjian Lama ini sebenarnya punya kalangan Yahudi. Nah, disusunnya jauh sebelum ada Kristen. Kira-kira hampir 500 tahun sebelum ada Kristen, kitabnya orang Yahudi itu sudah disusun. Ya, kitabnya disebut dengan sebutan Tanakh. Nah, Tanakh itu adalah kumpulan daripada kitab-kitab yang secara umum bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kitab Torah namanya. Yang kedua, kelompok kitab Nevi'im. Yang ketiga, kelompok kitab Ketuvim. Yang Torah isinya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im, kitab Nabi-Nabi, Yesaya, Daniel, Yeskiel, Yeremia, Hagai, Habakuk, Yunus, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok kitab Ketuvim. Ketuvim ini tulisan-tulisan orang bijak atau bahkan dianggap tulisan Nabi-Nabi itu sendiri. Contoh, ada kitab apa? Mazmur. Di Quran kita tahu istilah Zabur. Ada kitab Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah, dan sebagainya. Ketiga kelompok ini dijadikan satu, disebut kitab Tanakh. Gitu. Jadi Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, saya punya kitabnya. Nah, ketika kita tahu bahwa kitabnya orang Kristen berasal dari Tanakh, tapi tidak langsung dari Tanakh langsung menjadi kitab mereka, enggak. Melalui sebuah kitab terjemahan. Karena yang kitab Tanakh ini ditulis dalam bahasa Ibrani, kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Di pertengahan, kira-kira di awal abad ketiga sebelum Masehi, di kota Alexandria, Mesir, diperintahkanlah oleh seorang raja namanya Raja Ptolemy II, Philadelphus, memerintahkan kepada rabi-rabi Yahudi yang ada di Yerusalem, dibawa ke Mesir untuk menerjemahkan kitab Tanakh tadi. Kenapa? Karena Raja Ptolemy ini punya perpustakaan di Alexandria. Perpustakaannya dia dianggap perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia.
Nah, dia pengen punya kitab orang Yahudi dalam bahasa Yunani, Ditranslate lah kayak gitu. diterjemahkan ya. Jadi dari Tanakh diterjemahkan ke Septuaginta. Saya kalau ngomong enakan pakai alat peraga ya. Begini. Saya ambilin dulu. Iya, Kak. Nah, kalau ada alat peraga enak ngomongnya. Jadi siapa supaya Mas Harfi juga punya gambaran. Iya. Ini yang disebut dengan kitab Tanakh yang tadi saya bilang. Ya. Iya. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi ini bukan yang asli yang dulu. Yang asli dulu disusun sudah hilang, sudah musnah. Ini diambil berdasarkan dari kitab Tanakh yang Masoretik yang disusun kira-kira abad 10 Masehi. Tapi yang asli itu abad 5 sebelum Masehi. Kalau yang ini bahasa Ibrani sudah dikasih harokat, tanda baca. Ya, tanda baca mereka disebut nikut gitu. Nikut. Ketika di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi yang dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menjadi ini. Nah ini kitab disebut Septuaginta. Ini dalam bahasa Yunani. Seperti ini tulisannya. Dari mulai abad ketiga itu selesainya kira-kira di abad kedua sebelum Masehi, dan kitab itu setelah diperbanyak salinannya itu beredar di kalangan Mediterania itu, ya di Alexandria, Palestina dan sebagainya, beredar di situ, dibaca oleh orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Nah, kitab Septuaginta ini yang beredar ketika di abad-abad kedua, ketiga, keempat, itu terjemahannya dikoreksi atau diubah-ubah oleh pemuka-pemuka agama Kristen yang sudah timbul nih. Kristen kan abadnya timbulnya di abad pertama. Di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan yang ini diubah-ubah sama orang Kristen. Bapak-bapak gereja Kristen. Yang mengubah-ubah siapa? Bapak gereja namanya Origen. Yang kedua, Bapak gereja Lucian. Yang ketiga, Bapak gereja Hesisius. Nah, itu namanya resensi ya. Di resensi itu ada dikritik terjemahannya. Resensinya Hesisius ini yang terakhir yang dipakai oleh kalangan Kristen, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Bible namanya Vulgata. Vulgata disusun oleh Bapak gereja namanya Jerome. Santo Jerome gitu. Setelah dari bahasa Latin baru menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Perjanjian barunya orang Kristen disebut perjanjian baru nih, isinya 27 kitab dari Matius sampai Wahyu. Ini disusun kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua Masehi. Jadi yang Septuaginta sudah beredar ini baru disusun dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Di akhir abad 4 Masehi, kira-kira tahun 397 Masehi, yang ini, yang Septuaginta yang sudah menjadi bahasa Latin, Yunani, digabungkan dengan perjanjian barunya Kristen yang sudah disusun, ini dijadikan satu. Inilah kitabnya orang Kristen yang pertama kali. Di abad 4, tahun 397 Masehi. Itu adalah pemilihan final kitab-kitabnya Kristen yang disebut dengan kodifikasi. 397 Masehi di kota Kartago, Afrika Utara. Sebelumnya tahun 381 atau 384 saya lupa, itu juga dilakukan kodifikasi kanonisasi yang kedua di kota Roma, ya, Romawi. Yang pertama itu ada di kota Laodicea tahun 364. Ya, 364 kota Laodicea, 381 kota Roma, 397 di kota Kartago, Afrika Utara, barulah menjadi kitab orang Kristen setelah digabungkan Septuaginta ini dan Perjanjian Baru. Yang Septuaginta disebut Perjanjian Lama. Gitu ya, yang berasal dari kitab Tanakh ini, tapi sudah terjemahan gitu. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana Kak Dondi itu memilih ayat-ayat dalam... Nah, ketika kita sudah tahu
ada kitab yang terjemahan yang sudah diubah-ubah dan kitab yang punya Kristen sendiri, kita sebagai umat Islam, kita sudah paham Quran, bagaimana konsep ketuhanan kita, bagaimana konsep keselamatan kita di Islam. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini, walaupun sudah diterjemahkan, ini ada kesamaan antara konsep ketuhanan dan keselamatan dengan Islam. Di yang perjanjian Di lama. yang perjanjian lama. Ya. Yang di perjanjian baru, kita juga bisa bagi lagi. Perjanjian baru itu kan isinya 4 kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus, kemudian sisanya kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain. Oke. Yang di 4 kitab yang menceritakan Yesus, ternyata kalau kita baca, ajarannya yang dianggap ajaran Yesus dalam kitabnya orang Kristen ini juga sama dengan ajaran ketuhanan dan keselamatan di dalam perjanjian lama. Ya. Tetapi ketika bicara tentang surat-surat yang ditulis oleh Paulus, ini konsep ketuhanannya agak bergeser sedikit, dan konsep keselamatannya berubah. Tidak sama dengan ajaran Yesus. Yang surat-surat Paulus itu berarti kan surat-surat tulisan yang dianggap Paulus. Gitu, ya kan? Tapi ternyata menurut sarjana-sarjana Kristen sendiri yang sekarang, yang modern, mereka bisa mengatakan dari 13 surat-surat Paulus yang ada di Perjanjian Baru, ternyata yang menurut mereka yang benar-benar ditulis oleh Paulus hanya 7. Oh, totalnya 13. Nah, yang 6 ditulis siapa? Oleh Paulin. Paulin. Siapa Paulin? Bukan perempuan, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke? Jadi, ketika kitabnya Kristen sudah menjadi satu seperti ini, di sini ada indeks warna hitam, di sini ada indeks warna merah. Yang warna hitam ini adalah perjanjian lama yang berasal dari ini, yang perjanjian baru adalah yang berasal dari khusus perjanjian baru. Konsep ketuhanan di perjanjian lama dan konsep ketuhanan dan keselamatan yang diajarkan Yesus, ini masih ada kesamaan. Tapi ketika bicara tentang surat-surat Paulus, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sudah berubah. Nah, saya menggunakan ayat-ayat yang di perjanjian lama dan ajaran Yesus yang sama dengan Islam untuk saya pakai membuktikan kepada kalangan Kristen bahwa Yesus dan nabi-nabi sebelumnya ini sebenarnya Muslim. Muslim dalam arti apa? Muslim itu orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Tetapi ketika bicara tentang ayat-ayat yang surat-surat Paulus, saya buktikan perbedaannya. Antara Yesus dan Paulus ada perbedaan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya, itulah makanya saya menggunakan ayat-ayat yang dari perjanjian lama dan 4 gospel dan surat Paulus ini harus kita bandingkan. Ini perjanjian lama begini, ini Yesus begini, ini Paulus begini. Belum lagi nanti saya bisa bandingkan lagi dengan gereja. Maksudnya gereja kok? Ini Paulus, ini kan dianggap menurut tradisi mereka, ini kan meninggal tahun 65 Masehi. Kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Setelah itu pemikiran dia dan surat-surat dia ini kan diteruskan oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran dia. Sampai akhirnya mereka menjadi kelompok Kristen yang boleh dikatakan cukup kuat dan sampai digandeng oleh Kaisar Romawi. Ya, jabat kedua, ketiga itu sudah mulai digandeng oleh Kaisar Romawi menjadi kelompok Kristen yang berkuasa. Kelompok-kelompok Kristen yang lainnya kecil-kecil, contoh misalnya kayak Gnostik, Arianisme, Ebionite, Nazarin. Ini kelompok-kelompok Kristen yang kecil, akhirnya kalah saing sama yang ini. Yang sudah digait sama Romawi. Ini kebanyakan mereka punah, tinggal satu yang Arianisme. Ini yang akhirnya dipertandingkan gitu loh. Ya, untuk menentukan konsep ketuhanan dalam Kristen itu. Yaitu tentang apa? Tentang Yesus. Itulah yang terjadi di Konsili Nisea tahun 325. Disponsori oleh Kaisar Konstantin, kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus dan kelompok Arianisme dijadikan satu dalam muktamar. Akhirnya diambil voting. Ambil voting, mereka menetapkan Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Berarti Yesus punya sifat ilahi. Nah, itu. Barulah di situ Yesus dianggap Tuhan. Tapi belum Trinitas. Baru Duinitas. Kan baru Yesus sama Bapa. Roh Kudusnya belum ditetapkan. Roh Kudusnya nanti di tahun 381 di Konstantinopel. Gitu. Sampai sini dulu ya. Ya. Nanti bisa disambung. Terus masih berusaha mencerna dulu pelan-pelan ya. Iya. Jadi secara garis besar mungkin ya berarti ya kok. Dalam perkembangannya ajaran Kristen ini Kristen lah ya gitu. Itu banyak terjadi perubahan seiring zaman tergantung kondisi sosial berarti ya. Kondisi sosial dan politik.
Politik sangat berpengaruh dalam Kristen. Karena itu tadi yang saya bilang kelompok pengikut Paulus digandeng oleh kekaisaran. Kaisar Romawi ini sangat punya kepentingan dengan mereka. Mereka digandeng sehingga menjadi semacam kayak apa ya? Orang-orang yang mengatur orang-orang Kaisar Romawi. Karena kayak gini, tahun 313 sebelum adanya Konsili Nisea yang 325 itu, Kaisar Konstantin sudah mengeluarkan dekret namanya Edict of Milan, mengizinkan Kristen dianut di Romawi. Tapi belum jadi agama negara ya. Bukan jadi Belum, hanya boleh dianut lah gitu. Tahun 380 kalau nggak salah oleh Kaisar Theodorus, kekristenan dijadikan agama negara. Ya, dengan dikeluarkannya Edict of Thessalonica oleh Kaisar Theodorus. Jadi Kristen 380 menjadi agama resminya Romawi. Jadi agama utama lah gitu. Agama negara. Oh, Agama negara. Menggantikan apa? Menggantikan kepercayaan orang Romawi yang sebelumnya menyembah dewa Mitra. oh. Nah, gitu. Oke. Ya. Selanjutnya. Saya takutnya nanti saya udah keburu jawab pertanyaan-pertanyaan sesudahnya melantar. Gak apa-apa ya? Iya, biar berkembang lah kalau. Iya. Kemudian, nih mungkin kita bergeser ke topik utama nih. Ya, nih rubrik konsultasi dan dakwah, konsultasi dan syahadat dari channelnya Kak Dondi. Dalam proses dialognya itu sejauh mana Kak Dondi yang sebelumnya pernah menjadi non Muslim, pernah jadi mu'alaf itu memengaruhi kepercayaan komunikan. Maksudnya komunikan narasumber yang hadir lah kayak gitu. Nah, jadi ketika saya menerima tamu, saya juga harus tahu dia tuh dari kalangan Kristen tapi kelompok yang mana. Oh, banyak. Banyak, karena saya juga harus hati-hati. Saya tidak bisa berbicara satu hal kepada semua kelompok Kristen. Karena kelompok Kristen secara utama itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Trinitarian, yang percaya Trinitas, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka sama-sama punya hakikat yang sama. Trinitarian. Yang kedua, kelompok Kristen Unitarian. Unitarian tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengatakan Yesus pernah tidak ada. Yesus adalah ciptaan. Dan Yesus adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tidak disembah sebagai Tuhan. Tapi mereka percaya Yesus datang sebagai anak Allah untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Konsep keselamatannya sama dengan Trinitarian, cuma konsep ketuhanannya beda. Ada lagi Kristen Oneness. Nah, kalau yang Trinitarian mengatakan Tuhan itu satu hakikat 3 pribadi, kalau yang Oneness bilang satu hakikat dan satu pribadi. Jadi Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi. Nah, ini kan 3 kelompok Kristen yang berbeda. Saya nggak bisa ngomong hal yang sama kepada mereka. Harus hati-hati. Untuk Trinitarian, ya saya harus ngomong sesuatu yang istilahnya dengan hubungannya dengan Trinitas. Tapi kalau yang Oneness, nanti saya salah ngomong bisa diketawain sama dia. Atau kalau yang Unitarian, saya ngomong sesuatu bisa mereka bilang, oh enggak, kami nggak nyembah Yesus kok, gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi saya mengidentifikasi dulu mereka dari kalangan Kristen apa. Bahkan saya harus pengen tahu mereka gereja apa, gitu. Ya, kalau gerejanya saya sudah tahu, saya jadi tahu gerejanya mereka tuh mengikuti aliran yang mana. Kalau Katolik jelas, ya Katolik. Tapi di bawahnya bukan di bawahnya, ada selain Katolik ada Protestan. Ada Ortodok. Ortodok Katolik ini sebenarnya banyak kemiripannya, perbedaannya hanya masalah manajemen gereja dan masalah akidah yang tidak terlalu besar bedanya. Dengan Protestan, yang Katolik dan Protestan juga sama-sama percaya Trinitas. Tapi di bawahnya Protestan ini begitu banyak denominasi yang lain. Ya, di bawahnya Protestan ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada macam-macam, sampai ada yang Advent dan segala macam. Dan ini ribuan bahkan puluhan ribu nih yang di bawah Protestan. Jadi ketika saya tanya, kamu Kristen apa? Ortodok, Katolik, Protestan. Protestan. Protestannya gereja apa? Gereja ini. Nah, saya harus cari tahu dia di mana nih. Di Lutheran kah, di Calvinis kah, di Anglikan kah, atau di mana? Di bagian mana? Kalau dia bilang Advent, oh, saya tahu dia nggak makan babi. Kalau Advent. Tapi kalau dia bilang GPI, saya tahu GPI itu adalah karismatik. Nah, karismatik ya itu, sudahlah, punya gaya sendiri lah.
Jadi ketika saya tahu mereka dari kalangan apa, baru saya bisa menggunakan ayat-ayat itu untuk supaya tepat sasaran. Oke. Jangan asal lempar ayat gitu. Jadi diidentifikasi dulu ya gitu. Iya, karena ketiga kelompok Kristen itu mereka sama-sama membaca ayat yang sama, tapi penafsirannya berbeda. Oh, jadi secara kitab dari ketiga Kelompok ini bisa jadi sama kitabnya. Oh. Nah, ini bisa jadi sama, tapi di bawahnya Trinitarian tadi saya bilang, yang saya bilang ada Ortodok, ada Katolik, ada Protestan. Yeah. Ini kitabnya malah beda-beda. Tapi antara yang Trinitarian, Unitarian, sama Oneness, ini mereka bisa pakai kitab yang sama. Di bawah Trinitarian ada ini. Yang ini punya Protestan. 66 surat. Ini punya Katolik. Ya, 73 surat. Protestan, Katolik. Ini punya Ortodok. Oke. 78 surat. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Ini Kristen Ethiopia. Sama-sama Trinitarian semua nih. Tapi yang ini 81 surat. Jadi yang sama-sama Trinitarian pun ternyata kitabnya juga jumlah suratnya beda-beda. Jadi 66, 73, 78, 81. Yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Ya, kita harus tahu, kamu Kristen apa? Gitu. Kalau Katolik, oh berarti saya pakai kitab yang ini. Oh Protestan, oh saya pakai yang ini. Dia bilang Ortodok, saya pakai yang ini. Cuman saya belum pernah ketemu Kristen Ethiopia. Kalau Ortodok ada di Indonesia? Ada. Mereka pakai yang ini kitabnya. Oh. Kalau yang Ethiopia, saya pengen tanya, Yesusnya kulit hitam atau kulit putih? Iya. Loh, karena Kristen Ethiopia menganggap Yesus kulit hitam. Seperti orang Afrika. Gitu. Oke. Ya. Menjawab nggak? Jawaban. Oke. Alhamdulillah. Lanjut ya, Ko. Ya. Apakah Kodondi itu secara sadar membangun citra atau posisi tertentu di hadapan non-muslim dalam berdakwah? Citra apa nih? Maksudnya gini loh, citra dirinya Kodondi itu personal branding lah. Oke. Untuk personal branding, saya tidak mencoba menciptakan sebuah sosok yang bagaimana. Karena saya berasal dari ras tertentu, yaitu Tionghoa atau Cina, saya juga mencoba membangun profil saya ya sama dengan mereka. Profilnya gitu maksud saya. Saya masuk Islam bukan berarti saya harus pakai sorban, pakai gamis. Enggak, ya. Saya waktu ketika belajar Islam, saya memang mengetahui bahwa Islam diturunkan kan emang untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya kan? Okay. Yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya, betul nggak? Okay. Fashionnya perlu diikutin nggak? Boleh. Ya, boleh. Fashionnya boleh diikutin, tapi kalau nggak diikutin boleh nggak? Ya, kan nggak harus kan? Nah, nggak harus kan, berarti kan nggak wajib. Maksud saya jadi, selama saya mengenakan atau menggunakan fashion, selama istilahnya masih mengikuti apa namanya kaidah ya, menutupi aurat laki-laki bagaimana, saya kan masih istilahnya masih mengikuti Islamnya, walaupun saya tidak berpakaian seperti orang Arab gitu, ya. Kalau yang kita ikuti, yang kita lihat, gamis, apa, sorban dan segala macam, itu kan fashionnya orang Arab, iya kan? Iya. Tapi kan orang Islam tidak harus berfashion seperti orang Arab. Nah, jadi saya membangun personal branding saya di depan orang-orang yang Kristen, ya saya biasa aja, saya berpenampilan begini. Tapi yang saya tunjukkan, yang saya pegang adalah iman dan akidah Islam. Gitu. Jadi personal brandingnya saya tidak seperti yang bagaimana-bagaimana, biasa aja. Supaya apa? Supaya juga orang-orang dari kalangan mereka juga tidak risih dan tidak canggung kepada saya. Karena itu mempengaruhi juga. Ada anak muda sudah mempelajari Kristologi, sudah mempelajari Islam, akhirnya dia mau masuk Islam. Tapi dia ngomong sama mamanya kalau dia mau masuk Islam. Ya mamanya ya tahu sendiri lah, namanya orang tua ya, biasa itu normal lah. Ketika anak ini bilang saya mau syahadat sama Ustadz Khalid Basalamah gitu, mamanya bilang apa? Ngapain lu mau syahadat sama dia? Lu jadi teroris. Masih ada pandangan seperti itu, ya. Ketika mau sama Ustadz yang lain yang jenggotnya panjang, mamanya marah-marah. Ketika itu anak muda ini punya teman Muslim. Teman Muslim yang ngasih video ke anak muda ini. Nih,
lu bisa sadar sama ini orang Cina nih, orang Cina berbahaya nih katanya. Siapa? Donditan gitu. Sama anak muda ini ditunjukin ke mamanya. Nih, namanya Tommy. Ini Tommy mau sadat sama Cina ini satu katanya. Sama mamanya boleh. Karena sama-sama Cina. Oh iya. Nah, jadi fashion itu juga mungkin bisa membentuk mindset orang lain, Iya. kan? Sama mamanya boleh. Akhirnya anak itu datang ke sini, bersadat di sini. 2 bulan kemudian Natal, mamanya bikin kue nastar, kirim ke sini. Mamanya masih Kristen padahal. Nah, jadi artinya saya membangun personal branding itu apa adanya. Saya sebelum Muslim pun begini, sekarang saya jadi Muslim juga begini. Yang penting saya menutupi aurat saya. Itu aja. Kalau berkenaan dengan kok apa ya? Meningkatkan atau membuat orang lain itu percaya akan kredibilitas Kodondi lah kayak gitu gimana? Kalau tidak secara fisik atau penampilan? Kalau kredibilitas berarti kan harus ada sesuatu yang bisa dibuktikan ya. Iya. Nah, saya secara ekonomi alhamdulillah mapan. Saya tidak bergantung kepada siapa-siapa. Kemudian saya menjalankan tugas saya di yayasan ini juga dengan free aja gitu, nggak ada beban atau apa segala macam. Beban saya cuma satu. Saya disuruh berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Itu dari yayasan? Dari yayasan. Dan 2022, 23, 24 saya alhamdulillah berhasil. 2025 saya gagal. Kok bisa kok? Gagalnya karena saya nggak bisa mendatangkan pendeta untuk berdebat. Tidak ada yang mau berdebat. Nggak ada yang mau berdebat sama saya. Ada satu pendeta dari Kupang kemarin sudah mau debat, sudah ditentukan tanggalnya. Ketika saya suruh tanda tangan perjanjian debat, mundur. Nggak jadi? Nggak jadi. Alasannya karena nggak boleh sama gerejanya. Jadi 2025 saya gagal gitu aja. Gagal dalam hal berdebat dengan pendeta. Tapi selama 2025 ini saya malah banyak menerima tamu yang konsultasi baik dari kalangan Kristen maupun Islam, dan dalam 1 tahun total kurang lebih ada 650 orang yang masuk Islam. Di 2025 saya? 2025 dan kira-kira 2024 tapi bagian akhir lah, akhir 2024 lah. 650? Alhamdulillah. Ya, kurang lebih ya. Itu termasuk 200 orang yang bersahadat kemarin di Morowali Utara. Yang kemarin itu. Dari suku Tautawan. Nah, iya. Itu saya gabungkan total 650 orang yang masuk Islam. Masya Allah. Dari 650 itu kalau dikurangin 200 kan berarti kan yang di sini aja 450. Dari 450 itu kira-kira hampir 100 orang tidak mau ditayangkan di YouTube. Karena mereka menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Gitu. Tapi tetap direkam secara... Betul, semua rekaman ada. Dan tetap saya upload ke YouTube. Tapi di YouTube itu statusnya saya setting sebagai unlisted atau privat gitu. Tidak bisa ditonton semua orang. Gitu. Nah, kita harus menghargai. Kita juga harus melindungi kepentingan mereka. Kalau membahayakan mereka, ya kita juga nggak boleh tayangin. Jadi kita tayangkan hanya yang mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, kita nggak tayangkan. Tapi tetap kita bina. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana Kodondi, ini ketika konsultasi tadi berhubung di tahun 2025 meningkatlah kayak gitu ya, itu bagaimana Kodondi itu membaca kondisi psikologis dan emosional dari narasumber yang hadir? Oke, ya jadi saya juga ketika berdiskusi dengan mereka, saya bisa mengetahui orang ini kira-kira tuh memang benar minat mau cari kebenaran, atau dia hanya istilahnya cuman ya asal tahu aja gitu lah. Dari situ saya juga tahu. Alhamdulillah ya mungkin karena udah sering ketemu orang-orang seperti itu, dan saya juga melakukan pendahuluan atau mencari informasi tentang mereka di depan mereka dengan mereka sendiri. Jadi saya tahu kira-kira kondisi bagaimana, dan saya tahu kira-kira kalau mereka melanjutkan itu punya resiko apa dan sebagainya. Ya, saya juga pelajari itu. Jadi saya tidak pernah punya target untuk mengislamkan siapa-siapa. Saya tidak ada. Yayasan juga tidak pasang target. Kita tidak boleh memasang target seperti itu. Karena kita tahu hidayah mutlak milik Allah SWT. Ya. Jadi ketika mereka datang ke saya berusaha senetral mungkin. Ya, saya berusaha senetral mungkin. Apalagi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kitab mereka. Saya berusaha senetral mungkin. Saya sering bilang sama mereka, anggap saja saya bukan orang Islam. Saya hanya membuka literasi-literasi mereka sendiri. Jadi tolong dipikirkan sendiri. Kalau ada literasi seperti ini, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi saya mengajak mereka berpikir.
Bukan saya mengatakan, oh kamu salah, kamu hina, kamu enggak, saya enggak begitu. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memerintahkan kita untuk menghormati agama orang lain kan. Lakum dinukum waliyadin. Itu apalagi Allah Subhanahu wa taala sendiri juga melarang kita mencaci maki sesembahan mereka. Betul kan? Iya, gitu. Jadi saya mencoba memahami tamu-tamu saya berusaha senetral mungkin, saya berusaha menggunakan literasi sebanyak mungkin. Jadi saya hanya mengajak mereka berpikir dengan literasi yang saya tunjukkan. Saya kalau saran ya saya mengajak mereka tentu masuk Islam saran. Iya. Ya kan kalau saran, kalau ditanya. Tapi kan mereka punya pertimbangan sendiri yang tahu cuma mereka gitu. Jadi saya nggak pernah punya target untuk mengislamkan siapa-siapa. Tapi begitu mereka punya keberanian untuk masuk Islam, kita juga nggak main-main, kita juga jaga komitmen. Kamu masuk Islam, saya bantu dan saya bina. Gitu. Kita punya program untuk membina mereka sampai mereka menjadi Muslim yang menjalankan Islam secara kafah. Alhamdulillah. Gitu. Di beberapa video kan saya lihat kok ada sebagian narasumber yang hadir itu didasari oleh rasa ketidakpuasan lah pada agama mereka, baik itu secara emosional, mungkin ada masalah keluarga atau bagaimana. Yang kedua tentang secara tekstual di kitab-kitab yang mereka miliki. Kalau dari Ko Doni sendiri, pendekatan mana yang lebih baik? Secara psikologis, maksudnya secara data atau secara emosional? Dua-duanya. Jadi saya ketika menerima tamu, mungkin karena itu memang kebiasaan saya berusaha ketika ada tamu, saya berusaha memahami mereka dulu nih, latar belakangnya, segala macam, pola pikirnya, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa empati dulu pada dia. Ya, kalau sudah empati, gimana? Ya bisa lebih dekat, lebih nyambung. Gitu. Maksudnya gitu. Kenapa saya berusaha supaya bisa empati dengan mereka, supaya saya bisa memberikan bahan pemikiran kepada mereka secara netral, bukan untuk mempengaruhi atau apa gitu. Ya, saya bilang anggap saja saya bukan orang Islam ya, anggap saja saya bukan orang Islam. Saya hanya menunjukkan ini sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Tolong pikirkan bagaimana menurut Anda, begitu aja. Kalau orang menggunakan nalar sehat, dia bisa otomatis akan setuju dengan saya, gitu. Tapi kalau orang itu saya tahu tidak jujur, dia hanya mencari-cari, dia tidak jujur, dia tidak mau menggunakan nalar sehat, dia hanya mau menggunakan doktrin. Nah, saya malah lebih buka yang lebih parah lagi. Gitu. Karena Seperti saya sudah siap tadi ya. Karena saya sudah siap semua dengan literasi saya. Kalau nggak jujur, saya bukain yang lebih parah. Gitu. Jadi saya ada tingkatannya gitu, Mas. Tingkatan literasi gitu. Yang mana yang pertama saya buka, yang mana yang kedua, yang mana yang ketiga, yang mana yang pamungkas gitu. Benar. Yang mana yang pamungkas saya tahu. Jadi ketika saya buka di depan mereka, kalau nggak jujur, ini maksudnya apa? Ada anak muda Kristen datang ke sini, anak seorang pendeta, bicara sama saya 2 jam, pulang, 2 minggu lagi datang lagi. Ketika saya buka kan satu kitab, yang ini nih, begitu dia baca ini, ada catatan kaki itu, dia bilang sama saya, kok ini pamungkas? Katanya. Raja terakhir. Kalau yang kudu dikasih lihat ini itu semua masih bisa dibantah lah. Artinya bukan tulisan lembaga. Tapi kalau ini kan yang nulis lembaga. Ini kan dari kitabnya mereka sendiri, lembaga gitu loh. Ketika di sini ada catatan kaki yang mengatakan sekian ayat tidak asli, saya cuma nanya, menurut kamu, kalau ini tulisannya kitab suci, tapi ada ayat tidak asli, bisa nggak disebut kitab suci? Ya silakan pakai nalar sehat aja dah. Itu apa sih suci itu? Gitu. Ya saya cuma mengajak mereka berpikir, mereka mau menerima monggo, nggak terima juga monggo, silakan. Saya cuma punya bukti ini. Gitu. Kalau kamu punya bantahan, kamu punya bukti apa? Gitu. Itu yang saya tanya. Jadi saya tidak mau asumsi. Karena di yayasan kita sudah ditegaskan untuk berperang pemikiran itu tidak boleh asumsi. Karena setiap kali kita berdiskusi, berdialog, berdebat, tidak hanya kita bawa nama pribadi, di belakang kita ada nama yayasan, di belakangnya lagi ada nama Islam. Betul nggak? Iya. Kalau kita asumsi salah, gimana? Digoreng kita. Gitu. Jadi semuanya harus berdasarkan literasi. Seperti yang katakan Ko Doni barusan ya kok, itu ada step-stepnya lah. Gitu. Bagaimana Ko Doni itu nyusun
biar alurnya itu anu lah kok. Ya itu tadi, dari awal kita cari tahu dulu latar belakang mereka, terus pola pikir mereka, apa yang menjadi keresahan mereka dan sebagainya. Kalau mereka resah karena konsep ketuhanan misalnya, ya kan saya omongin ya konsep ketuhanan dulu. Ya contoh misalnya, apa namanya, mereka sudah nggak yakin atau mungkin ragu dengan ketuhanan Yesus, saya kasih ayat-ayat yang berhubungan dengan apa namanya, kenabian Yesus. Saya kasih contoh misalnya dalam kitab mereka sendiri, orang-orang yang dianggap hidup sejaman dengan Yesus, nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Ada ayatnya? Tidak dikatakan Tuhan. Tidak, ada ayatnya. Matius 21:11. Mereka menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Saya tanya, kenapa kalian orang Kristen zaman sekarang yang tidak hidup bersama Yesus, menyebutnya inilah Tuhan Yesus? Kan beda. Simpel kan? Iya. Zaman dulu, kamu punya kitab nih. Di kitab kamu tertulis orang-orang yang hidup bersama Yesus, nyebut Yesusnya inilah Nabi Yesus. Kenapa kamu sekarang nyebut Yesus sebagai Tuhan Yesus? Lagi pula ada ayatnya lagi di sini. Yesus ditanya sama orang-orang di sekitarnya, dan dia menjawab apa? Pada saat itu, Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus bertanya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Sebagai apa? Nabi. Sebagai nabi. Berarti Yesus mengaku sebagai nabi. Karena dia ditolak di kampungnya sendiri. Dan dia bilang, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampungnya sendiri. Berarti kan dia secara implisit mengaku sebagai nabi. Dan orang lain yang hidup bersama Yesus, ditulis di sini, inilah Nabi Yesus. Kenapa kamu sekarang menyebut inilah Tuhan Yesus? Yang benar yang mana? Gitu, tadi saya gitu. Itu tentang ketuhanan atau kenabiannya. Nanti ketika mereka gelisah tentang konsep keselamatannya, saya tanya, kamu merasa akan selamat dengan bagaimana caranya? Ya, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, katanya lagi, itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Baru sadar kan? Oh iya, ajaran Paulus. Iya. Ajaran Yesus yang mana? Ajaran Yesus yang di Matius 18 ayat 3, kalau kamu tidak bertobat, kamu nggak masuk surga. Saya tunjukin ayatnya. Baca sendiri kamu. Tapi ketika di surat-surat Paulus, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Kata Paulus. Roma 10 ayat 9. Saya tanya, sama apa beda itu ajaran Yesus sama Paulus? Silakan pikir sendiri. Kalau kamu bilang sama ya monggo. Tapi kalau kamu pakai nalar sehat kan pasti beda ini. Iya. Jadi ketika ada orang Kristen yang datang, setelah saya tahu latar belakang mereka, pertanyaan pertama saya adalah apa? Sekarang kamu merasa menjadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Itu pertanyaan pertama saya. Biasanya mereka kan dengan spontan bilang saya pengikut Yesus, gitu. Biasanya. Tapi setelah kita buka ayat, nanti pada akhirnya saya tanya ulang. Jadi gimana? Kamu sekarang pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Yang jujur akan bilang, iya, sekarang saya pengikut Paulus. Gitu. Karena saya bisa buktikan ayat-ayatnya. Dengan begitu kan dia bisa, yang saya harapkan kan mereka bisa berubah pola pikirnya. Dan saya menggunakan ayat loh, bukan menggunakan asumsi loh. Kamu baca sendiri silakan. Kalau gereja menganggap ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini sama, itu memang otoritasnya gereja. Otoritas gereja memang begitu. Ya monggo-monggo aja. Tapi kalau orang yang berdiskusi begitu berdasarkan ayat-ayat ini, bukan berarti kita mau menafsirkan, tapi dari ayat-ayat yang jelas begitu kita bandingkan, tanpa tafsir pun kita udah tahu, gitu maksud saya. Nanti dari Paulus sama gereja ada juga ajaran yang berbeda. Ada juga mas, dari Paulus ke gereja juga ada yang berbeda. Berubah lagi seperti Iya, jadi gereja juga ada yang memodifikasi ajaran Yesus. Oh. Nah, nanti saya tanya lagi, berarti kamu sebenarnya pengikut gereja atau pengikut Paulus? Kenapa gereja dengan Paulus ada yang berbeda? Saya gitu. Itu contoh. Jadi ketika saya membandingkan, saya harus bisa membandingkan setiap konsep ketuhanan dan keselamatan itu antara Islam, Yahudi, Yesus, Paulus, dan gereja. Mana yang sama, mana yang berbeda, gitu. Dari sisi konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Iya. Kalau udah begitu, kurang lengkap apa, gitu. Hanya orang-orang yang tidak jujur saja
yang menolak. Gitu. Menolak. Nah, dan saya tidak asumsi, semuanya berdasarkan ayat. Baik ayat Bible, baik ayat Quran. Dan saya mengetahui bahwa kitab kamu separuhnya ini bukan punya Kristen. Ini buktinya. Serapan lah ya. Ini terjemahannya. Nanti mereka akan bilang, Yesus itu sudah dinubuatkan di sini. Di mana ayatnya? Ditunjukin di sini. Saya tinggal buka ini. Di sini juga ada tafsirnya. Tinggal kita buka, oh ternyata bukan. Ini bukan buat Yesus, buat orang lain. Menurut yang punya kitab ini. Oh tapi kan itu kitab juga buat kita. Saya tanya, Kristen mana yang menyusun ini? Kristen baru ada abad pertama, ini abad kelima sebelum ada Kristen. Nah kalau gitu yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Kristen atau Yahudi? Yahudi. Yahudi yang nyusun. Kalau perjanjian baru, yang ini merah tadi nih, yang nyusun orang Kristen di pertengahan abad pertama sampai abad kedua, yang menafsirkan orang Kristen, memang mereka yang punya otoritas. Monggo, silakan. Orang Kristen harus menafsirkan. Orang Yahudi dan orang Islam pun tidak boleh menafsirkan ini. Ya. Tapi siapa yang berhak menafsirkan ini? Yang punya kitab ini Yahudi. Tapi yang terjadi adalah orang Kristen menafsirkan ini dari sini. Dari terjemahan yang sudah diubah terjemahannya. Makanya ketika sudah diubah terjemahannya, buku ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di sini. Itu yang terjadi. Nah sekarang kalau orang Yahudi, zaman sekarang, yang pegang ini, ya, yang pegang ini, terus dikasih kitab ini kamu baca mau nggak? Mereka kan buang ke tempat sampah. Kalau orang Yahudi dikasih yang Septuaginta. Karena tidak terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Oh. Terjemahannya. Nah, itu nggak dianggap juga sama Yahudi berarti? Sama Yahudi yang sekarang, dibuang tempat sampah. Nggak mau terima. Nggak mau terima, karena terjemahannya ini dan terjemahannya berbeda. Maknanya udah beda. Saya sering, ya ketika ada orang Kristen, saya lebih senang ketika saya bicara dengan orang Kristen yang terpelajar. Iya. Terpelajar dalam arti apa? Mereka tahu kitabnya, mereka pintar bahasa Inggris, ya, ataupun pintar bahasa Ibrani. Saya malah lebih senang, walaupun saya tidak mahir bahasa Ibrani, tapi saya lebih senang kenapa? Karena saya tahu permasalahan apa yang ada di sini. Jadi ketika saya bukakan ini, saya bukakan juga kitab mereka. Kalau perlu yang bahasa Inggris, saya suruh mereka bandingkan. Tolong bandingkan, sama atau beda beberapa ayat yang di sini. Saya cuma minta pendapat kamu, yang pintar bahasa Inggris, tolong bandingkan bedanya apa. Jujur nggak mereka melihat perbedaan itu? Gitu. Ketika berbeda, jangan bilang sama loh, saya bilang gitu. Saya bukan ahli bahasa Inggris, tapi saya tahu bedanya. Gitu. Lagi pula di sini juga ada tafsir. Tafsirnya orang Yahudi, ada catatan kakinya. Ayat ini untuk siapa, ayat ini untuk siapa. Terjelas semua. Apalagi saya punya tafsir yang lebih detail lagi tuh. Kalau tafsir ini tafsir dari satu ulama. Kalau itu tafsir dari banyak ulama. Ulama Yahudi maksudnya. Nah sekarang kalau sudah begini, berarti kan mereka bagaimana menolaknya? Iya, tidak bisa. Itu maksudnya. Tapi kan ada kok orang yang kasarnya masih kekeh lah sama. Monggo, silakan monggo. Saya bilang, kamu mau menjadi pengikut Paulus, ya monggo, itu hak kamu. Nggak ada yang larang. Cuman kan saya buktikan, jangan bilang pengikut Yesus. Karena ada ayat-ayat begini. Gitu loh maksudnya. Kamu mau ngaku sebagai pengikut Paulus, ya monggo. Itu dilindungi undang-undang. Gitu. Cuman jangan bilang pengikut Yesus ya, saya bilang gitu. Yang pengikut Yesus itu malah kita orang Islam. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Di sini ayat-ayatnya ada. Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus puasa, Yesus dikafani. Ya walaupun kita tidak beriman bahwa Nabi Isa AS dibunuh dan disalib ya, tapi di sini diceritakan Yesus mati dikafani, kemudian Yesus dibaptis. Kita dibaptis nggak? Mandi besar itu? Mandi besar, mandi junub kita sama dengan baptisnya Yesus. Jadi umat beragama mana yang ngikutin Yesus yang tertulis di sini? Malah kita kan umat Islam kan. Gitu. Jadi kalau ada orang Kristen bilang saya pengikut Yesus, apa yang kamu ikuti? Makan babi nggak? Makan. Iya. Saya tanya lagi, kamu akikah nggak? Saya bilang gitu. Apa tuh akikah? Kan ada ayatnya di sini. Yesus ketika masih kecil, orang tuanya mempersembahkan sepasang hewan. Itu namanya di dalam Islam kan akikah. Nah kamu dulu kecil akikah nggak? Enggak lah. Berarti kamu ikut siapa? Iya. Bisa. Gitu.
Di sini Yesus bilang, aku tidak membatalkan hukum Taurat. Kalau tidak membatalkan hukum Taurat, berarti hidup di bawah hukum Taurat nggak? Iya dong. Nah, kamu sekarang hidup di bawah hukum Taurat nggak? Enggak, katanya. Hukum siapa? Hukum Paulus. Gitu. Iya, iya. Kalau kita Islam kan di Quran kita sudah memuat juga Taurat, memuat Zabur, memuat Injil juga. Semuanya sudah dirangkum dalam satu Quran. Kalau Taurat, Zabur, Injil diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, saya tanya, di kitab ini Yesus juga ngaku, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Kamu bangsa Israel bukan? Bukan. Lah kenapa kamu ngikut Yesus? Kalau Yesus diutus untuk bangsa Israel aja. Nanti ada, kalau yang dia tahu kitabnya, dia bilang, oh itu apa ya, ada nih perintah untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, baru saya tunjukin referensi yang lain. Itu ayat palsu. Nih yang ngomong ini, bukan saya. Gitu. Ayat untuk menyebarkan itu palsu Ayat gitu. palsu. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya tunjukkan dari tafsirnya ulama mereka sendiri. Saya tunjukkan dari dokumen mereka sendiri bahwa ayat itu ayat sisipan di Romawi abad kedua. Ya tidak ada orang Islam yang ngomong begitu, yang ngomong malah orang Kristen sendiri. Saya bisa tunjukkan. Nah, kalau begitu gimana? Ya sudah, silakan jujur aja. Iya. Gitu. Kalau orang yang jujur lah, bahasanya Kak Dondi, itu biasanya untuk memutuskan bersyahadat itu apa langsung seketika itu apa masih? Ada yang seketika, ada yang menunggu waktu. Jadi ada orang datang sini setelah diskusi, saya belum bisa syahadat hari ini, kalau saya mau pulang dulu. Oh monggo silakan pulang. Besok datang lagi syahadat ada. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, macam-macam. Ada yang datang sekali syahadat banyak. Tapi yang datang 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali pun ada, baru sadar. 5 kali bolak-balik ke sini kok? Ada. Cuman nggak tayang di YouTube, karena dia... Paham maksud saya? Iya, paham. Kalau Kak Dondi sendiri menanggapi saudara-saudara kita yang tidak langsung bersyahadat itu gimana sih? Nggak apa-apa, mau silakan. Apa ada harapan sendiri? Saya cuma bilang begini, semoga kamu diberi petunjuk. Gitu aja. Ya kan? Iya. Karena yang berhak memberikan petunjuk kan Allah Ta'ala, bukan kita. Iya. Saya cuma berdoa supaya kamu diberi petunjuk. Udah itu aja. Kan sudah dijelaskan tadi sama Kak Dondi sebenarnya tujuan utama dari dakwah Kak Dondi ini bukan konversi agama nih ya kok. Bukan. Hanya ilmu perbandingan. Perbandingannya berdasarkan literasi yang istilahnya, gini, saya kasih tahu ya. Ada yang namanya metode yang disebut dengan argumentum ad hominem ex concessis. Pernah dengar? Belum kok. S2 harusnya tahu loh. Keterbatasan Itu artinya, bahasa Latin artinya apa? Menggunakan dokumen mereka sendiri untuk membantah argumen mereka sendiri. Argumentum ad hominem ex concessis. Kalau dalam Islam itu apa ya istilahnya? Ada yang pernah bilang sama saya, istilah itu disebut dengan muko ba'doh. Iya. Ya. Jadi menggunakan dokumen mereka untuk meruntuhkan argumen mereka sendiri. Gitu. Berapa menit, Tok? Udah? Udah berapa menit? 40-an. Kita break dulu, boleh? Iya, monggo kok. Sebat dulu loh. Ini roti juga nggak dimakan. Tok, ini yang makan ya, Tok, ada roti, Tok? Sebat dulu ya. Iya, kok. Permisi. Iya. Soalnya kalau merokok direkam itu kadang-kadang diprotes sama emak-emak. Iya. Emak-emak yang paling banyak protes. Ini kan di luaran nih. Kalau dari nama aslinya Kak Dondi siapa sih kok? Dondi Eko Putro Susanto. Oh, yang seperti di IG itu. Soalnya saya cari di portal berita beberapa itu cuma Dondi Tan Susanto seperti itu. Jadi kalau mau sesuai akte kelahiran lagi, Dondi Eko Putro Susanto Tan Sinho. Panjang banget. Sesuai di akte. Oke. Permisi ya, Kang. Agak pahit sebenarnya. Apa? Agak pahit sudah pengen ngerokok. Oh, Paling jauh yang pernah ke sini itu orang mana kok? orang Rusia ada yang pernah sini. Orang Rusia? Orang Inggris ada yang pernah sini.
Kalau orang asing kan biasanya lewat Zoom. Tapi ada yang datang ke sini. Langsung, taunya dari mana kok? Dari orang Indonesia. Oh, ada yang nyaranin gitu? Itu dari Spanyol kemarin. Iya, saya kan ngomong-ngomong sama satpam di depan itu, bilang ada bule katanya, sudah tua, cuma mau syahadat di kesini gitu. Iya, ada. Ada yang umur 60, ada yang umur 80, waktu itu pernah juga. 80? Orang Belanda. Masya Allah. Kenal baik sama keluarganya Soeharto. Nikah sama wanita Indonesia, tapi beda agama. Oh, yang perempuan? Islam. Dia masih Kristen. Kata kesini ngobrol, saya kasih kopi. Ngopi dulu. Mister, sama gitu kan. Nah, kita ngobrol santai. Saya cuma bilang apa? Tolong jelasin ke saya, Tuhan bisa jadi manusia. Cuma. Bingung juga dijelasinnya. Setelah saya bingung, baru saya kasih ini. Jadi memang kita harus paham lawan bicara kita tuh pemahamannya bagaimana. Kristen-kristennya beda-beda ininya, penyemparek mah. Iya. Kristen aja saling cakar-cakaran, beda-beda denominasi. Yang Mormon berantem sama yang Church Jehovah berantem sama yang Trinitarian berantem sama yang Oneness, belum lagi yang Unitarian, gitu. Saya juga sering jadi menggunakan argumennya Kristen Unitarian untuk menyerang Trinitarian. Saya juga pelajarin mereka pakai ayat mana nih. Gitu. Jadi saya tukang adu domba sebenarnya. Iya benar. Saya adu domba antara Yahudi dan Kristen. Di dalam Kristen saya juga adu domba antara yang Oneness dan Trinitarian atau sama Unitarian. Gitu. Kalau kau Dedi sebelumnya punya pengalaman akademisi di Kristologi apa gimana? Apa? Maksudnya sekolah tentang Kristologi itu? Nggak ada sama sekali? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Berarti belajarnya mandiri? Otodidak. Alhamdulillah aja, saya dari kecil dikursusin bahasa Inggris sama papa saya. Jadi saya dikit banyak paham bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau guru yang benar-benar ngajarkan tentang Kristen atau Kristologi ke Kodondi itu ada berarti? Kalau dari bapak-bapak gereja dulu semasa masih di pendetanya. Iya. Ya pendeta kan ngajarinnya kan berdasarkan ikutin kelompok mereka penafsirannya. Oh. Jadi ada enggak kok pendeta yang kemudian mengajarkan Kristen atau kitab sucinya itu seperti Kodondi ini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ngikutin gereja. Iya. Kalau seperti saya pada mualaf semua lah. Gimana? Soalnya saya kan mondok dulu kok. Itu ada teman mondok saya mualaf, ikut ibunya. Mualaf? Terus? Ikut ibunya mualaf, jadi dia ikut. Bela. Tuh saya sering akrab sama saya. Tuh ya masih hafal lah sama pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Cuma suatu ketika dia itu kayak yang entah itu depresi atau bagaimana, tiba-tiba kabur dari pondok, balik ke Surabaya, ke asramanya. Murtad? Iya. Oh. Ya tapi dari pihak pondok ya karena sudah mondok ya berusaha masih dijemput lagi, tapi malah ngelawan kayak gitu. Kita nggak usah apa namanya ngoyo untuk ada orang murtad harus balik Islam, nggak usah ngoyo kalau menurut saya mah. Iya. Biarin aja. Ada nggak sih kok yang sudah syahadah di sini tapi murtad lagi? Ada 2 orang. Dan itu memang misionaris. Oh. Waktu datang syahadat sini ya cuma butuh duit aja sebenarnya. Sudah teridentifikasi atau gimana? Sebelumnya dia apa namanya misionaris punya channel. Ketika mualaf channelnya ditutup. Murtad lagi buka lagi channel. Ada yang begitu. Ada yang mau kondo. Maksudnya kok? Kamu nggak mau kondo? Iya dia karena menikahi wanita Islam aja, ngarepin hartanya. Oh, ada. Ada yang begitu. Biaran udah nggak dikasih hartanya, balik lagi Kristen. Saya bilang sama istrinya, lepasin bu, saya bilang.
Ngapain dipertahankan orang begitu? Ibu yang rugi. Jadi datang ke Kododi cuma sebagai ya Iya. Syahadatnya di sini. Syahadat. Tapi hanya untuk menikahi istrinya. Oh, sering istrinya konsultasi sama saya begini. Wah, ini mah nggak bener, Bu. lepas aja. Udah lepas aja, Bu. Udah dibawa umroh padahal. Iya, sudah tua berarti. Dibukain toko. Kasih mobil. Wah, Dibawa umroh. Kurang apa coba? berarti memang tujuannya. Nah, makanya saya bilang mau kondo kan. Kalau dari kan banyak nih ya kok di selama 2025 sudah 400 lebih lah yang ke sini. Itu rata-rata umurnya Macam-macam. Tapi anak muda banyak juga. Kebanyakan memang alasannya mau menikah. oh ya. Oke. Saya bilang nggak salah, nggak apa-apa. Yang penting asal setelah bersyahadat kamu jalanin Islam. Bukan cuma hanya untuk Oh, iya. legalkan saja. Nggak ada yang salah kan? Iya. Sahabat Nabi juga banyak masuk Islam karena menikah. Ini saya nanya karena memang dasarnya nggak tahu nih ya kok. Dulu 2020 apa 2021 ya? Di kampus saya di Probolinggo S1-nya itu ada pertukaran mahasiswa nih. Basisnya di universitas saya itu kan pondok pesantren. Ternyata ada satu mahasiswi dari apa Sulawesi atau Sumatera ya. Itu nonis. Itu kemudian ya mau tidak mau karena universitasnya itu berbasis pondok pesantren harus ada di lingkungan pesantren nih. Gitu. Harus pakai hijab. Tidak diharuskan memang, enggak. Ya, terus? cuma ya menjaga suara dan Sopanan. segala. Iya. Cuma saya nggak lihat dia itu sering banget anaknya memang aktif di gereja, saya tetap nyimpen nomornya sekarang. Terus Cuma dia itu mengkritik banget. Quran. Iya. Satu juga tidak senang dengan aturan di pondok pesantren yang mengharuskan ya suruh berpakaian sopan lah atau menghargai kegiatan umat Islam. Ya kan gampang sebenarnya. Ya, kalau kamu ikutin aturan jangan di sini. Itu. Iya. Kalau kamu diperintahkan sama lembaga mereka, universitas yang Kristen untuk tukaran pelajar di sini harus ikutin aturan yang ada di sini loh. Iya. Gitu. Dan banyak memang di kalangan sekolah tinggi itu memang banyak, apalagi yang umum, itu banyak banget upaya-upaya pemurtatan. Ada orang tua bawa anaknya ke sini, baru aja masuk di Universitas Bakri. Nggak kurang dari 100 juta itu untuk masuk situ. Baru orientasi, udah ada upaya begitu. Sama orang tua langsung dikeluarin, hilang duit 100 juta. Dari pihak kampus atau dari Dari sama-sama mahasiswa di situ. oh kalangan mahasiswanya? Oh iya. Mereka udah melakukan upaya seperti itu. Berarti di daerah kota pun banyak yang seperti itu ya? Banyak. Sebenarnya kan saya nggak relate karena di daerah itu Iya. nggak ada yang seperti itu. Di daerah juga jangan salah. Ada misionaris yang menyamar jadi muslim. Oh iya. Bahkan menyamar jadi dosen. Astagfirullah. Jangan kira dosen-dosen Islam nggak ada yang misionaris. Hati-hati, tetap waspada. Dan mereka mencari orang-orang yang taat dalam agamanya. Bukan cari orang-orang yang suka mabok, suka judi gitu. Dan dicari orang-orang yang rajin sholat. Pendekatannya gimana kok kalau? Macam-macam. Nanti mereka mulai mengkritik dari Quran dan sebagainya. Oh. Mungkin Hafid belajar Quran, tapi tidak belajar ayat-ayat tertentu yang dipelintir sama mereka. Itu. Betul kan? Mungkin Hafid baca hadis juga, tapi tidak mencakup apa yang mereka permasalahkan. Iya, iya. Itu banyak begitu. Saya sering diundang ke pesantren. Saya minta santri yang paling pintar mana? Yai, bilang gitu. Suruh ke saya. Saya tanya Quran, nggak bisa jawab. Nah, kalau begitu gimana?
Anggap aja saya misionaris. Ya, kelimpungan nggak bisa jawab. Gitu. Kalau orang yang saya tanya begitu nggak bisa jawab, saya kasih duit, gimana? Iya. Nah, mereka juga pakai ini. Banyak terjadi begitu. Hafid misalnya, lagi nggak punya kerja, lagi nggak kerja misalnya. Iya. Saya deketin, saya bayiin, saya kasih duit, saya kasih makan, saya kasih kerjaan. Terus saya kritik Qurannya. Lama-lama gimana? Karena ada rasa utang budi. Iya. Iya. Nah, itu caranya. Quran kamu salah nih, ayat ini, gitu. Coba kamu pikir. Nah, kalau kamu nggak bisa jawab, pengetahuannya kurang. Iya juga ya, gitu. Ada yang begitu banyak. Di daerah malah itu. Mereka misionaris juga banyak levelnya, Mas. Dari C1 sampai C6. Yang paling tinggi itu C6, sudah menyamar menjadi muslim. KTP-nya Islam. Itu memang Mereka program sholat. dari gereja. Program. Program. Mereka didanai atau gimana? Tanahnya lah. Ngeri. Jadi jangan kira di Universitas Islam Negeri ini tidak ada misionaris yang nyamar jadi dosen. Bisa jadi ada. Jangan salah. Mereka memang mencari sekolah tinggi Islam. Ya, walaupun sebenarnya ya kok, kalau sekarang berbicara tentang Universitas Islam, tanpa mengurangi rasa hormat ke dosen-dosen, saya tidak melihat Islam di Universitas Islam sebenarnya kok. Itu yang jadi riskan. Universitas kan juga harus wajib mengikuti kurikulum pemerintah. Benar nggak? Iya. Boleh nggak dikasih mata kuliah Kristologi di Universitas Islam ini? Saya tanya. Ada nggak? Nggak ada. Adanya apa? Studi agama-agama kan? Iya. Nah, kalau studi agama-agama, saya tanya dosen-dosennya, berani nggak menyalahkan A, membenarkan B? Nggak berani lah. Karena memang bukan begitu kurikulumnya pemerintah. Iya. Iya. Kurikulum pemerintah itu hanya membandingkan. Tapi kalau Kristologi lain cerita, kita harus berani ngomong Islam yang benar, Kristen salah. Nah, itu kalau Kristologi, apalagi Krislamologi. Dosen gontor semua ya begitu, saya tanya. Makanya sampai mereka minta ke saya untuk ngasih mereka kajian tentang Krislamologi ini. Mereka butuh perspektif itu. Iya, gitu. iya. Jadi walaupun mereka tidak boleh menyalahkan agama lain, tapi mereka harus punya perspektif. Iya. Walaupun tidak diucapkan. Masih panjang. Tidak apa-apa kok. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Masih banyak nggak? Mungkin tinggal 1, 2, 4 mungkin. 4. Oke. Bagaimana Ko Dondi itu menjaga agar kritik terhadap ajaran Kristen, tapi tetap disampaikan dengan perkataan yang baik dan lembut tanpa sensitif kepada mereka. Kita ketika berdiskusi atau berdebat dengan kalangan mereka, di yayasan kami itu punya aturan kita juga tetap harus mengikuti ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Di dalam Quran, kalau nggak salah, Quran surat Al-An'am ayat 108. Kita cek ya, supaya nggak salah nih. Quran Al-An'am surat yang ke-6 ayat 108. Artinya kan kira-kira begini, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ayatnya ada. Ini bukan perintah Nabi, ini perintah Allah SWT kan. Jadi kita tidak boleh memaki sesembahan mereka. Ada lagi nanti di Quran surat Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Ada ayatnya. Ini juga perintah Allah nih. Ya, bukan perintah Nabi nih.
kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman pada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ada lagi di Quran. Bentar ya. Quran surat An-Nahl ayat ke-125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Perintah Allah SWT kan? Bukan perintah Nabi nih. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada ayatnya, ada perintahnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik ketika kita berdebat dengan mereka. Ini perintahnya yang harus kita ikutin. Ya, 3 ayat tadi itu kan. Jadi kita harus berbicara dengan mereka sebaik mungkin dengan menggunakan akhlak Islam, sehingga mereka paling tidak menghargai cara kita berdebat. Dan yang kedua, kita harus menggunakan literasi mereka sendiri yang tadi nih, yang dengan muqabadah nih. Dengan argumentum ad hominem ex concessis itu tadi. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa membantah kita. Karena kita hanya menyajikan dokumen-dokumen mereka sendiri yang membantah atau tidak sejalan dengan argumen mereka. Gitu. Dari Ko Doni sendiri pernah nggak masih merasa gimana ya untuk menjaga perasaan mereka ketika mengkritik atau iya dong, tetap menjaga perasaan mereka. Ya, makanya kayak itu tadi, dengan ayat-ayat Quran itu tadi, dengan cara yang paling baik kita bisa realisasikan dengan cara-cara yang memang baik. Contoh misalnya seperti apa? Ketika mereka datang, saya sediakan makan, ya supaya mereka dekat dengan kita gitu. Saya berusaha menjadi empati dengan mereka. Atau kalau misalnya saya berdebat dengan pendeta, kita bayarin tempatnya, kita sediakan makanan yang baik, kita sediakan kamar yang baik, hotelnya kalau bisa bintang 4 atau bintang 5. Tiketnya mereka untuk pulang pergi juga kita bayarin. Kalau perlu setelah berdebat kita kasih sejumlah uang. Loh iya dong. Itu kan mereka membuang waktu buat kita. Kita menghargai waktu mereka, dan kita melakukan perdebatan harus dengan cara yang paling adil. Jangan sampai mereka merasa dicurangi. Jangan sampai cara kita tidak adil buat mereka gitu. Jadi kita harus bisa menjaga itu, yang disebut dengan cara yang paling baik, supaya apa? Supaya mereka juga jadi menghargai dan menghormati kita. Cuman yang saya sering kasih catatan buat mereka, tenang Pak, saya bilang sama pendeta ya, keamanan kita jamin. Nah, tapi kalau kehormatan kita nggak jamin. Gitu. Keamanan dijamin. Maksudnya kehormatan itu, nah itu bantah kitab kamu sendiri. Karena sebenarnya musuh terbesar mereka itu bukan kita. Musuh terbesar mereka adalah kitab mereka sendiri. Itu masalahnya. Di dalam ini ada ayat yang tidak asli, dalam ini ada ayat plagiarisme, dalam ini ada ayat yang bertentangan atau kontradiksi. Saya cuma bertanya, Pak, ini kalau ada ayat begini-begini, ini kontradiksi nggak? Saya bilang, tolong jelasin gitu. Nah, nanti kalau diperlukan saya baru menggunakan literasi di luar kitab mereka untuk mengkonfirmasi argumen saya. Ada kitab-kitab sejarah misalnya. Gitu. Ya, silakan berantem sendiri sama kitab kamu gitu. Jadi begitu saya. Nah, sesuatu yang saya omongkan harus ada buktinya. Ada alat buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alat bukti ini bukan dari kalangan kita, dari kalangan mereka sendiri malah. Itu cara saya. Tapi pernah dilema nggak kok? Apa? Di satu sisi mau menjaga perasaan mereka, tapi harus menjelaskan atau mempertahankan kebenaran itu. Enggak jadi dilema, kenapa jadi dilema? Ya, apa saja. Kan saya cuma ngajak mikir. Iya. Mikir yuk gitu doang. Menurut kamu gimana? Orang kalau menggunakan nalar sehat, ya dia harusnya setuju dengan argumen saya. Ya sih. Ya. Dan ketika mereka punya misalnya mereka mengetahui ada tuduhan kepada Islam terhadap Quran, monggo saya dengerin loh. Silakan. Ada yang dipermasalahkan dengan Quran, silakan sampaikan sebelum ini. Macam-macam Mas. Ada yang bilang datang sini perempuan, loh kok katanya Quran itu menjiplak Bible? Oh gitu ya, saya bilang gitu. Ada yang bilang gitu? Ada. Apa? Sampai dia bisa bilang katanya 80% menjiplak Bible. Hah, 80%? Emang kamu udah pernah ngitung? Belum. Katanya gitu. Nah, baru saya jawab. Kalau misalnya saya jawabnya ada orang Islam, saya pura-pura nanya dengan orang Islam itu, ya. Ada orang Kristen, ada orang Islam, saya tanya orang Islam itu.
Kamu sebagai orang Islam, pernah nggak baca di dalam Quran kamu, ada cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Kalau orang paham Qurannya, pasti akan bilang apa? Tidak ada. Pernah nggak kamu baca di dalam Quran kamu, Nabi Lut alaihissalam yang kita kenal, menghamili 2 anak perempuannya? Dalam Quran? Tidak ada. Nggak ada lah. Ya. Nauzubillah mujali kan istilahnya. Iya. Saya tanya lagi, yang orang Islam, di depan orang Kristen nih. Kamu pernah nggak baca dalam Quran kamu, Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Ada? Tidak ada. Pernah nggak kamu baca dalam Quran, Nabi Daud alaihissalam berzina sama istri orang. Dan Nabi Daud ini membunuh suaminya. Dengan cara apa? Menaruh suaminya di medan perang paling depan. Biar cepat mati. Setelah mati baru dinikahi itu istrinya. Pernah baca begitu? Tidak ada kok. Pernah baca nggak kamu? Nabi Sulaiman alaihissalam yang kita tahu, matinya dalam keadaan musyrik. Pernah baca? Tidak ada kok. Nauzubillah kan? Iya. Pernah nggak kamu baca dalam Quran kamu, Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan ujian menyalahkan Allah kejam gitu? Tidak ada. Kalau semua ini tidak ada, bagaimana bisa Quran disebut menjiplak Bible? Saya ngomong gitu depan orang Kristen. Gitu maksudnya, caranya begitu. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya tahu isinya. Ada cerita-cerita begitu. Nah kalau Mas nggak pernah baca isinya, nggak pernah tahu isinya, bagaimana menjawab? Hanya bisa bertahan. Iya. Tapi nggak bisa counter attack, gitu kan? Betul nggak? Iya. Cuma defense terus kok. Ketika ada orang Kristen datang ke sini, menanyakan, emang benar Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun? Karena narasi itu ada di dalam hadis Bukhari, yang kita hormati sebagai hadis yang dikatakan sahih, Bukhari dan Muslim, ada di kedua hadis itu, gimana jawabnya? Kalau dinikahi, iya memang dinikahi. Berumah tangga umur 9 tahun. Iya. Berarti mereka bisa sebut, itu kan pedofil. Kalau berbicara pedofil, ya mungkin kita jawab. Gimana jawabnya? Sepemahaman saya ya kok. Ya. 1, di umur segitu memang dinikahi, tapi tidak dikumpuli. 9 tahun? Dikumpuli 9 tahun, cuma kan standarisasi dari orang Arab pada zaman itu dan sekarang itu berbeda. Jadi standarisasi pedofil saat ini pun sebenarnya tidak relevan jika kemudian dikaitkan dengan dulu. Ya. Tuh. Berarti kan Mas harus belajar standar pedofil itu kapan keluarnya? Betul kan? Iya. Abad 19 baru keluar oleh seorang psikolog dari Wina. Saya lupa namanya sih ya. Susah banget tuh. Richard van siapa gitulah. Seorang psikolog Austria. Wina kan Austria ya? Iya. Nah, dia mengatakan atau menetapkan standar pedofil dan dia memberikan ciri-cirinya orang pedofil itu apa. Orang pedofil itu adalah orang dengan kelainan jiwa. Ya kan? Dan dia tidak menikahi korbannya. Orang pedofil mana ada yang menikahi korbannya? Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad SAW dianggap pedofil menikahi Aisyah, itu udah bukan ciri-ciri pedofil. Itu maksud saya. Jadi kita harus banyak belajar Mas tentang pedofil itu sendiri. Ya, pertama, itu kan Mas hanya bisa bertahan. Iya, bisa bertahan. Nyarang baliknya gimana? Karena tidak punya dasar, jadi nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu kan? Iya. Saya bisa bukakan tuh kitab-kitabnya orang Yahudi tuh. Di dalam kitab mereka yang ini, dalam yang kitab itu ada tafsirnya. Nabi Ishak ya, menikahi istrinya namanya Ribka. Usianya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Kita tanya balik, kalau begitu Nabi Ishak pedofil bukan? Ya. Iya. Kita tanya lagi, Daud ketika berzina sama istri orang itu umurnya berapa? Di kitab itu bisa dihitung berdasarkan umur siapa? Umur kakeknya. Kakeknya meninggal usia 33 tahun. Berarti berapa umur cucunya? Masih muda pasti. Nah, di bawah 10 tahun kan? Iya. Jadi menurut rabi-rabinya mereka sendiri, istrinya yang berzina, istrinya Uria, istri orang itu yang berzina dengan Daud, usianya nggak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Kita tanya balik, kalau begitu Daud di sini pedofil atau bukan? Gitu kan? Iya. Tanya lagi, ini dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitabnya Kristen diceritakan ibunya Yesus, Maria, hamil kan? Hamil Yesus dari Roh Kudus, dinikahkan dengan Yusuf. Berapa umurnya Yusuf, berapa umurnya Maria? Tahu nggak? Nah, dari dokumen sekunder mereka, Yusuf usia 90 tahun, Maria usia 12 tahun. Dokumen sekunder ya. Oke. Ada gospel yang namanya Protovangelium of James, juga ada websitenya Katolik
yang menjelaskan tentang itu. Bisa dibaca, Yusuf umur 90 tahun, Maria umur 12 tahun. Saya mau tanya, Yusufnya pedofil bukan kalau gitu, menurut kamu? Dengan standar kamu nih. Iya, iya. Pedofil bukan? Nggak berani jawab lah, kita juga nggak berani menuduh pedofil kan? Iya. Karena kita tahu, memang pada saat itu, standar moral orang pada zaman itu, bangsa-bangsa Semit, ya begitu, pernikahan dini. Ya, apalagi kita bisa melihat atau mereferensikan dari ilmu pengetahuan juga. Orang Arab itu ras apa? Sini. Ras Kaukasoid. Oke. Kaukasoid sama dengan orang bule Eropa, sama rasnya. Kita orang Asia ras apa? Ras Mongoloid. Menurut ilmu pengetahuan, orang ras Kaukasoid yang tinggal di tempat panas dan sering makan daging, orang Arab kan makanannya apa? Kalau nggak daging, kan nggak banyak sayur. Iya. Yang dimakan pasti daging kan? Orang ras Kaukasoid yang tinggal di tempat panas dan banyak makan daging, perempuannya lebih cepat dewasa. Menurut ilmu pengetahuan. Berarti kalau Aisyah, seorang ras Kaukasoid yang hidup di tanah Arab, tempat yang panas, dan sering makan daging, usia 9 tahun, kemungkinan besar dia udah jadi wanita. Sudah dewasa. Betul nggak? Iya, iya. Di Indonesia ada nggak anak-anak umur 10 tahun lah yang sudah dapat haid? Jarang sih. Ada nggak? Ada. Ada. Coba kita tanyalah ke orang tua kita. Nenek kita dulu nikah umur berapa? Ya, pasti muda juga. Belasan kan maksudnya. Iya. Justru zaman dulu perempuan usia 20 tahun belum nikah disebut apa? Perawan tua sudah. Sudah perawan tua kalau dulu. Itu. Jadi untuk menjawab hal-hal seperti itu kita harus memang banyak tahu, berwawasan luas ya. Juga dari pengetahuan umum, dari kitab mereka sendiri, kita harus tahu juga, dan juga kita juga harus tahu ilmu Islamnya. Oke. Anggap saja hadis Bukhari sahih. Oke. Ya. Tapi kita bisa jawab dengan itu tadi, ilmu pengetahuan, rasnya, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi di luar hadis Bukharinya, Ibnu Abbas mengatakan periwayat hadis itu orang yang bernama Hisham. Ketika dia meriwayatkan itu, dia sudah berada di Irak. Usianya udah 70 tahun. Dan kemungkinan besar dia pikun. Sudah pikun. Terus dikaitkan dengan usia kakak perempuannya Aisyah. Namanya siapa? Asma. Asma dan Aisyah umurnya beda 10 tahun. Di hadis yang lain diceritakan Asma meninggal tahun 73 Hijriah. Oke, usianya berapa? 100 tahun. Berarti ketika Hijriah, atau ketika hijrah maksud saya, ketika hijrah, berarti usianya Asma waktu hijrahnya itu berapa? 73 Hijriah ya? Iya. Berarti kan tinggal 100 kurang 73. Iya, 30. Usia berapa? 27 tahun. Berarti kalau dia beda 10 tahun dengan Aisyah, dan dia berusia 27 tahun ketika hijrah, berapa usia Aisyah? Sekitar 17 tahun ketika hijrah. Dan hadis yang sahih juga menceritakan Nabi menikahi Aisyah 2 tahun setelah hijrah. Sudah dewasa kan? Berarti umur berapa? 19 19. tahun. Gitu. Paling mudah begitu gitu. Ya, bukan berarti kita tidak menghormati hadis Bukhari nih. Gitu. Oke. Yeah. Dengan begitu, kita bisa menjawab secara ilmiah, kita juga bisa menyerang balik berdasarkan dokumen mereka sendiri. Tanya ke mereka, buat kamu Ishak, terus Daud dan Yusuf, ini tiga-tiganya pedofil bukan? Menurut standar kamu. Mereka nggak berani jawab lah, karena di dalam kitab mereka ada begitu. Itu gunanya ilmu Islamologi. Subhanallah. Gitu. Alhamdulillah. Berarti, oke. Lanjut. Terus ada? Mungkin sebagai closingan kok, tentang channel YouTube Kodondi sendiri. Kita tahu kan sekarang viewersnya atau audiennya tuh sudah subscribernya sudah meningkat kok. Apakah ada pengaruh dari audien itu kepada dakwahnya Kodondi lambat laun? Pengaruh gimana? Maksudnya semakin bertambahnya subscriber atau audien, dari gaya ataupun cara penyampaian dakwahnya ada yang berubah atau bagaimana? Saya berusaha tidak berpura-pura. Jadi saya tetap berusaha tampil apa adanya. Gaya saya begini, ketawa saya begini, cara saya ngomong begini, ya udah begini aja. Dan saya tetap tidak mau menjadi bukan saya gitu. Saya tetap seperti apa adanya aja lah gitu. Mau dibilang saya Cina ngapak, monggo silakan. Saya besar dari Cilacap, monggo aja. Dan mau dibilang saya bagaimana, monggo aja. Tapi yang jelas saya tidak mau berpura-pura seperti orang lain. Saya tidak merubah karakter saya. Ini yang menjadi karakter saya begini gitu. Ya. Saya tidak mau merubah itu karena bisa jadi
Kalau kita berpura-pura, itu nanti jatuh-jatuhnya kita jadi apa ya? Nggak tulus gitu. Gitu. Jadi saya tidak mau merubah gaya dakwah saya. Apapun gaya saya, mau diterima alhamdulillah, nggak diterima juga monggo. Gitu aja. Karena kan kita tahu ada mungkin sebagian influencer lah biasanya ketika sudah naik popularitasnya itu semakin berubah kayak gitu kan kok. Ya, alhamdulillah kalau memang dari Kodoni sendiri akan tetap konsisten kan ke belakangnya. Ya Mas Hafid tolong lihat aja video saya yang dulu sama yang sekarang sama nggak kayak bicara saya sama aja. Saya ingat saya sih sama terus ya. Dari sebelum studio seperti ini ya kalau ya. Iya. Dan saya juga nggak merubah ketawa saya. Emang nggak bisa dirubah masalahnya. Iya. Gitu. Kalau dari pengaruh manfaatnya lah kok. Dengan banyaknya subscriber itu manfaatnya sendiri ke channel YouTube Kodoni itu apa sih? Ya tentu saja yang namanya subscriber sudah di atas 1 juta, manfaatnya secara ekonomi ya ada tetap. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Ya, apa yang kita dapat dari channel YouTube ya kita pakai lagi untuk operasional kita, untuk membina para mualaf gitu. Karena kita membina mualaf juga nggak sedikit dan yang kita butuhkan. Saya ngirim guru privat ke mualaf-mualaf itu seminggu 2 kali, Mas. Oke. Sekali datang 90 menit. Sekali datang saya bayar guru itu 150.000. Kurang lebih ya. Nah, berapa mualaf yang kita bina? Dalam seminggu berapa yang harus kita bayar? Ya. Itu lumayan kan? Nah, berarti dari operasional pribadi Kodoni? enggak semuanya pribadi, ya kan kita juga terima donasi. Oh, ya. Tapi saya tidak menaruh rekening pribadi saya di channel saya. Ya. Jadi semua donasi masuk ke rekening yayasan. Gitu ya. Jadi yang dana yang masuk di situ ya kita kelola bersama. Gitu. Dan saya maunya setiap tahun ada laporan dari auditor. Jadi setiap donatur yang mempertanyakan bagaimana penggunaan uang kita, saya cuma tinggal kasih laporan audit. Gitu. Nah, saya kan dari Yayasan Pembina Mualaf Fatawid itu tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 saya membuat yayasan baru. Yang Biasanya adalah Garda Mualaf Indonesia. Nah, sekarang sebenarnya visi misinya sama, pengurusnya juga sama. Ini cuma beda wilayah aja gitu. Ya, beda wilayah dan beda beda fokus lah gitu. Mereka fokus di pendidikan, kita fokus di dakwah gitu. Tapi orang-orangnya pengurusnya sama. Jadi visi misinya sama kurang lebih gitu. Oh, kalau yang Yayasan Garda Mualaf ini tempatnya di sini berarti? Di sini. Alamatnya memang di Jakarta. Kalau yang YPM Fatawid pusatnya di Surabaya. Alamatnya di Surabaya. Okay. Kita tetap kerjasama. Oh, berarti tetap sekarang ke yang Surabaya tetap berafiliasi? Yang di Surabaya itu saya menjadi bendahara 2 dan ketua litbang. Yang di Garda Mualaf saya sebagai pendiri dan pembina. Gitu. Saat ini ya, alhamdulillah, masya Allah. Iya. Kalau tujuan kedepannya kok terakhir mungkin? Tujuan kedepannya kita tetap memberitakan atau mensiarkan Islam rahmatan lil alamin. Penjabarannya itu yang mungkin banyak lah, dengan cara yang macam-macam ya. Kita juga sering kolaborasi dengan organisasi Islam yang lain. Contoh misalnya belum lama saya dengan Lasnas Dewan Dakwah. Kita sama-sama ke Morowali Utara yang kemarin melakukan seperti itu. Kita juga menggalang dana untuk pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam di sana. Itu kita lakukan ya di dalam rangka itu tadi, mensiarkan Islam rahmatan lil alamin. Itu aja. Cuman caranya kita memang dengan kausul fikri, perang pemikiran. Ya. Yayasan yang lain mungkin tidak dengan perang pemikiran, tapi mereka juga berdakwah untuk orang-orang yang memang sudah dari kalangan Islam, menguatkan iman dan akidah mereka. Ya ini cuma beda audiens lah gitu. Itu istilahnya. Ya contoh seperti kemarin saya belum lama ketemu dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Iya, alhamdulillah. Saya tidak pernah menyangka, saya malah disuruh tausiah, yang nyuruh malah Ustadz Abdul Somad. Berarti Kodoni yang di sana itu diundang atau? Diundang. Jadi awalnya sebenarnya gini. Saya punya teman orang Malaysia, punya usaha travel agent. Membawa orang-orang Malaysia jalan-jalan ke Indonesia. Salah satu kota tujuannya adalah Pekanbaru. Salah satu agendanya di Pekanbaru, datang ke musola atau masjid tempat UAS berceramah. Ketika saya dengar, saya mau ikut dong, gitu. Saya bilang sama teman saya, ikut dong, ikut. Sama teman saya dipesanin hotel tanggal 1 Oktober kalau nggak salah. Nah, jadi kita memang sengaja mau datang ke musola tempatnya UAS
berceramah gitu. Kita cuma mau dengerin gitu. Oh. Ya paling jauh mau minta foto bareng lah gitu kan. Iya, Kak. Ketika kita datang ke situ, ternyata timnya UAS kenal saya. Timnya kenal saya. Mungkin nonton saya juga di TikTok gitu mungkin ya. Ketika mau sholat subuh, saya sudah selesai qobliyah, datanglah tuan guru, dia sholat qobliyah. Ketika dia selesai, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ngeliat saya. Kaget dia, masya Allah, salaman gitu kan. Terus habis itu sholat subuh berjamaah, tuan guru jadi imamnya. Setelah sholat subuh, waktunya dia tausiah. Lah kok malah dia ngasih kabar, saya kemarin belum lama berceramah di acara maulid yang di masjid dekat rumah saya bercerita tentang seorang mualaf bernama Kodonditan. Ternyata orangnya dari sini kata pagi-pagi. Jadi sekarang kita dengarkan Kodonditan untuk memberikan tausiah katanya. Saya disuruh duduk di mimbar, dipasangin mic sama Ustaz Abdul Somad. Nah, dia yang dengerin malah, karena dia pengen tahu juga, dia juga pembelajar juga. Iya. Pada saat itu dia bilang, kalau saya ini sifatnya taklim. Saya mengajarkan, menguatkan Islam kepada orang-orang yang dari kalangan Islam. Tapi kalau Kodondi ini yang berurusan dengan orang-orang di luar Islam, sampai banyak orang masuk Islam, ini Kodondi ini yang disebut dakwah yang beneran begini. Masya Allah, saya kan hanya menjalankan tugas yayasan gitu maksudnya kan. Ya tapi alhamdulillah, jadi kan kita bisa berkolaborasi. Alhamdulillah. Memang bidangnya masing-masing gitu. Ya. Setelah itu, saya diajak ke rumahnya. Waduh, dikasih macam-macam lah sama Ustaz Abdul Somad. Nah, Ustaz Abdul Somad, karena hari itu ada acara ke tempat lain, jadi nggak bisa lama-lama, dia minta saya untuk bikin podcast dengan beliau. Oh, yang di rumahnya dia, di rumah beliau. Itu. Tanggal 22 Oktober, jadi kan saya datang lagi. Ditanya, Kodoni mau datang tanggal berapa? Saya bilang tanggal 21 Oktober, Ustaz. Jam berapa? Setengah 11 siang. Oh ya, baik. Katanya. Sorenya saya dihubungi sama asistennya. Kodondi nanti datang tanggal 21 Oktober, jam setengah 11. Malamnya tablik akbar. Subhanallah. Malamnya tablik akbar di Masjid Raya Provinsi, bukan baru. Bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Hah? Kaget saya baca. Malah Ustaz Abdul Somad yang mengajak saya tablik akbar di Masjid Provinsi. Ketika tablik akbar, saya, Ustaz Alnof, Ustaz Abdul Somad, sebenarnya Kapolda. Masya Allah, itu buat saya juga sebuah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi saya merasa bersyukur bahwa kalangan Islam yang lain, artinya ya mungkin tidak semua, tapi saya melihat banyak juga kalangan Islam yang sudah mulai menerima dakwah Krislamologi. Alhamdulillah. Ya, jadi karena apa? Karena ternyata dakwah Krislamologi itu selain satu juga dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, ini juga yang bisa mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam. Gitu ya. Kemarin malam, belum lama, saya punya teman orang Malaysia juga, kenal sama Syekh Abdurrahman, Dr. Abdurrahman Asyaib, iya. keluarga daripada pemegang kunci Ka'bah. Dia ngirim link video saya ke beliau. Malah Dr. Abdurrahman Syekh itu malah pengen ketemu saya. Malah dia datang ke sini. Alhamdulillah, iya. Sampai datang ke sini, dia dengerin penjelasan saya dan dia merasa, malah dia bilang nih, Masya Allah, saya juga merinding. Dia bilang, pekerjaan yang Kodoni lakukan itu adalah pekerjaan para nabi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, apa yang sudah kita lakukan, diterima oleh kalangan Islam yang lain. Dan, kalaupun itu, bermanfaat buat kita semua, ya, yang kita harapkan hanya apa? Supaya kita, orang Islam, iman dan akidahnya tetap bertambah kuat. Itu aja sih sebenarnya. Tujuan akhir kita cuma itu. Ya. Cukup? Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat kok. Alhamdulillah. Ya. Iya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi karya tulis Ya, amin. Dan juga bisa dipermudah amin, nanti ya. Mudah-mudahan lulus dengan nilai terbaik. Amin. Dan bisa menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.